Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanda Purnama akan menjelaskan maksud dengan remaja dan bagaimana sifat-sifat pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi di mana remaja mengalami perubahan dalam dirinya, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Apa sih perilaku di usia remaja yang wajib Anda perhatikan? Yang pertama, sikap mood yang berubah-ubah. Mood yang mudah berubah-ubah adalah salah satu perubahan yang paling umum dialami oleh anak-anak yang beranjak pada remaja. Nah, pada remaja perempuan, perubahan ini membuatnya lebih cepat marah ataupun menangis hanya karena hal yang sepele. Drama seperti ini adalah hal yang wajar karena di usia remaja sedang dalam masa transisi. Untuk mengatasi mood swing, Anda sebagai orang tua dapat berbicara sebagai sahabat. Dengarkan keluhannya tanpa menghakimi. Kebiasaan menghakimi anak karena memiliki pandangan berbeda dengan Anda seringkali akan membuatnya merasa tidak dimengerti. Sikap memberontak. Nah, sikap memberontak juga menjadi ciri khas anak usia remaja. Di fase ini, mereka ingin bertindak di luar aturan yang ada, tujuannya yaitu untuk mencari jati dirinya. Jika pemberontakan, mereka masih berkisaran pada tidur lebih larut malam, biasanya, atau tampil dengan gaya pakaian yang nyentrik, Anda tak perlu khawatir. Nah, perlu diperhatikan juga, Anda wajib mencari pertolongan dari psikologis jika pemberontakan anak sudah melibatkan perbuatan melanggar hukum, sering mendapatkan surat teguran dari sekolah, bolos, dan berbagai tindakan yang dapat menghambat ke masa depannya. Nah, ketika mencapai usia remaja, jam biologis anak mulai mengalami perubahan. Nah, salah satunya adalah membuat mereka bisa terjaga hingga larut malam atau begadang itu. Nah, yang perlu kita perhatikan, jika anak Anda lebih sering menggunakan waktunya Anda tidur hingga 11 jam, mengisolasikan diri kamar, sering telat bangun untuk ke sekolah, Anda wajib memperhatikannya secara serius. Dan kita juga jangan memarahi, kita harus menegurnya saja dengan baik. Hindari memarahinya terus-menerus. Masa remaja juga sering rentang berbohong. Alasannya dibalik ini sebenarnya itu sederhana. Di usia ini, anak remaja mulai mengingatkan privasi dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kalanya mereka sedikit berbohong kepada Anda soal pacar misalnya, begitu. Perlu diperhatikan juga, Anda wajib memperlihatkan jika sikap berbohong menjadi sebuah kebiasaan atau anak mulai berbohong untuk menyembunyikan perilaku menyimpang dan berbahaya. Selanjutnya, apa itu krisis identitas dan bagaimana keadaan remaja yang tidak bisa mengenali jati dirinya sendiri? Apa itu krisis identitas? Krisis identitas adalah kondisi ketika seseorang kerap mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan identitas dirinya, seperti kepercayaan, nilai hidup, tujuan hidup, pengalaman, yang terakhir perasaan. Yang selanjutnya, bagaimana keadaan remaja yang tidak bisa mengenali jati dirinya sendiri, yaitu ada anak menjadi pemberontak. Adalah perilaku memberontak merupakan cara anak untuk menunjukkan pemisahan dari orang tua dan figur otoritas lainnya. Anak ingin menegaskan dirinya dan menunjukkan bahwa ia bisa mengambil keputusan sendiri. Yang selanjutnya, menggunakan simbol status. Adalah remaja berusaha membangun identitasnya melalui simbol status. Mereka juga akan mengenakan pakaian dan memperoleh benda yang akan menjadikan
mereka sebagai bagian dari suatu kelompok. Yang terakhir, ada mengubah penampilan. Dapat sebagian besar anak remaja cenderung mengubah penampilan untuk menemukan jati dirinya. Mereka mungkin mengubah cara mereka berpakaian dan mulai bertindak secara berbeda. Para remaja mengalami krisis identitas. Kondisi demikian cenderung para remaja mudah menerima pengaruh negatif dari teman yang menyebabkan munculnya kenakalan remaja. Kita sering mendengar kalimat kenakalan remaja. Lalu apa arti dari kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja bisa diartikan sebagai tindakan remaja yang menyimpang dari norma-norma masyarakat dan tindakan pidana. Kenakalan remaja ini contohnya seperti minum minuman keras, seks bebas, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, dan masih banyak lagi yang sering kita temui baik secara langsung maupun di media sosial. Lalu apa sih yang melatar belakangi remaja untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang itu? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi remaja untuk melakukan tindakan itu, seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, pergaulan bebas, tersebarnya film-film porno, terus pengaruh budaya barat, dan juga masih banyak lagi. Setiap tindakan atau perbuatan pasti memiliki akibatnya. Adapun akibat dari kenakalan remaja ini, contohnya, misalnya, seseorang atau remaja mengkonsumsi obat-obatan terlarang, hal ini justru akan merusak fisiknya dan juga mentalnya. Selain itu, kenakalan remaja juga dapat mengakibatkan kita atau seseorang yang melakukan kenakalan remaja akan dikucilkan dari lingkungannya, lalu menanggung rasa malu, dan bahkan berpotensi untuk merusak masa depannya atau memiliki masa depan yang suram. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui seluk-beluk mengenai remaja, baik mengenai keadaan anak saat usia remaja ataupun perkembangan mereka saat menginjak usia remaja, juga jenis-jenis kenakalan remaja yang menjadi bahasan kita kali ini. Dan juga kenakalan remaja ini sangat berdampak miris sekali, bahkan bisa menyebabkan si remaja itu kehilangan identitas dirinya yang sebenarnya sebagai seorang remaja. Maka dari itu, diperlukan upaya-upaya atau bentuk-bentuk penanggulangan atau penekanan untuk menangani permasalahan remaja ini, baik dilakukan secara sosial oleh masyarakat maupun pemerintah, ataupun secara individual oleh sekolah ataupun oleh keluarga. Berikut upaya-upaya menangani kenakalan remaja. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi pembentukan karakter seorang anak. Dalam lingkungan keluarga, pembentukan karakter dibentuk oleh pengawasan dan bimbingan orang tua terhadap segala sikap yang dilakukan oleh anak tersebut. Yang pertama, caranya adalah dengan menjaga keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga dapat mempengaruhi psikis ataupun mental si anak. Misalnya, kita sebagai orang tua tidak diperbolehkan untuk melakukan pertengkaran atau bertengkar di depan anak. Kemudian kita harus banyak meluangkan waktu bersama anak ketika di rumah. Jadi ketika di rumah kita tidak sibuk masing-masing dalam melakukan aktivitas, tetapi kita sibuk berkumpul untuk saling sharing bersama anak mengenai apa yang dia alami, apa yang sudah dia temui, dan apa yang dia inginkan. Yang kedua, dengan menghindari terjadinya perceraian. Perceraian antara suami dan istri akan menghasilkan korban yang utama dan sejati, yaitu anak. Seorang anak yang merupakan broken home, korban dari perceraian, akan merasa kekurangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Dan dia akan cenderung mencari perhatian dan kasih sayang dari dunia luar, sehingga anak tidak bisa membedakan antara baik dan benar ketika dia kekurangan dari kasih sayang. Yang ketiga, dengan memahami kebutuhan anak dan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan diri.
Kita sebagai orang tua tidak hanya harus memahami kebutuhan anak secara finansial saja, namun juga harus memahami kebutuhan anak secara psikisnya, karena kebutuhan psikis anak sangat penting dalam pembentukan karakter anak di masa yang akan datang. Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan diri akan membantu anak tersebut menemukan minat serta bakat dari dirinya. Karena sejatinya, setiap anak memiliki kemampuan yang tersembunyi, yang apabila jika kita sebagai orang tua terlalu mengatur dan mengawasi setiap gerak-gerik anak akan merasa terkekang sehingga daya kemampuan yang tersembunyi dalam dirinya tidak akan berkembang. Upaya yang kedua bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan kedua yang menjadi faktor utama dalam pendukung pembentuk karakter anak. Di lingkungan masyarakat, anak-anak bergaul dengan teman-temannya. Maka dari itu, peran masyarakat sangat penting untuk menangani masalah kenakalan remaja pada anak-anak tersebut. Yang pertama bisa dengan sebagai kontrol sosial atau pengendali sosial. Masyarakat bisa melakukan pengendalian sosial kepada anak-anak yang melakukan kenakalan remaja dengan cara mengawasi dan menegur mereka ketika mereka melakukan kegiatan atau aktivitas bermain yang di luar batas wajar. Kemudian bisa juga dengan menciptakan kondisi sosial yang sehat, diantaranya dengan tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada remaja. Misalnya kita sebagai orang tua dan masyarakat tidak sepatutnya merokok di depan remaja atau anak-anak yang belum terlalu paham mengenai bahaya dari merokok, karena mereka akan cenderung melakukan perbuatan yang dilihat tanpa berpikir terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut baik atau buruk dan bisa merugikan mereka baik di masa kini ataupun masa yang akan mendatang. Kemudian, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Anak-anak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk bisa ikut serta dalam kegiatan di lingkungannya akan mengusahakan agar dia bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungannya, sehingga dia bisa belajar menumbuhkan karakter bertanggung jawab dalam dirinya sendiri dan juga bisa berhubungan baik dengan masyarakat di lingkungannya, baik dengan kawan-kawannya ataupun dengan masyarakat, serta bisa mengajak teman-temannya untuk bisa ikut andil dalam masyarakat, sehingga kegiatan anak-anak akan terarahkan dengan baik dan lebih jelas manfaatnya. Yang ketiga, bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan pengganti lingkungan rumah. Di sini, peran orang tua digantikan oleh guru untuk mengawasi, membentuk, dan mengatur setiap kegiatan anak agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditentukan, baik oleh aturan pemerintah, norma agama, dan ataupun norma sosial. Di sini, peran guru sangat berperan penting dalam setiap hal-hal mengenai karakter dari seorang anak. Beberapa upayanya, yang pertama dengan menyampaikan pembelajaran dengan cara yang menarik, artinya dengan cara yang tidak membosankan siswa, karena cara penyampaian belajar yang membosankan pada siswa akan membuat konsentrasi siswa beralih ke konsentrasi yang lain, sehingga bukannya memahami pelajaran, tetapi siswa malah memikirkan hal-hal yang bisa saja, hal-hal yang menyimpang dari norma. Yang kedua, dengan membentuk kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, karena sejatinya guru dan orang tua sama-sama berperan penting dalam pembentukan karakter anak baik di sekolah ataupun di rumah, karena peran guru dan peran orang tua sangat bergantian dan sangat berkesinambungan, sehingga kerjasama antara orang tua dan guru sangat dibutuhkan sekali untuk pembentukan karakter anak yang baik, sehingga anak tersebut bisa diminimalisir dari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat atau bahkan kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan. Dan yang ketiga adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana baik untuk mengajar ataupun pembelajaran, serta untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dalam menyalurkan setiap ekspresi dirinya. Itulah beberapa upaya-upaya untuk menangani kenakalan remaja.
Maka dari itu, mari selamatkan bangsa ini dengan melindungi generasi bangsa dari tingkah laku yang merugikan dirinya dan bangsanya, baik kini, esok, ataupun nanti. Sebab, jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Disintegrasi bangsa. Apa sih disintegrasi bangsa? Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, integrasi dan disintegrasi dua hal yang berbeda. Integrasi adalah keadaan keterpaduan, sedangkan disintegrasi adalah keadaan ketidakpaduan. Apa sih ketidakpaduan dan kepaduan itu? Nah, integrasi adalah keterpaduan antara elemen-elemen atau unsur di dalamnya, sedangkan disintegrasi adalah ketidakpaduan antar elemen-elemen atau unsur di dalamnya. Sedangkan menurut KBBI, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, dan keadaan di mana hilangnya persatuan dan keutuhan. Jadi, disintegrasi bangsa adalah memudarnya ketersatupaduan antar golongan atau kelompok dalam suatu bangsa. Nah, jadi disintegrasi bangsa ini dapat menjadi ancaman bagi suatu bangsa, karena dapat menimbulkan konflik, gejalanya dapat terjadi di masyarakat. Bahkan yang sedang hangat saat ini yakni tersebarnya hoax vaksin di masyarakat. Hal tersebut harus diselesaikan. Maka dari itu, mari kita simak videonya. Hoax. Apa sih hoax itu? Hoax artinya berita, kabar, atau informasi yang bersifat palsu atau bohong. Hoax dalam KBBI juga disebutkan bahwa artinya adalah berita bohong. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi asli atau informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax dapat didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta yang menggunakan informasi seolah-olah meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, salah satu contoh pemberitaan palsu atau hoax yang paling umum atau paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah mengklaim suatu barang atau kejadian dengan sebutan lain yang berbeda dengan barang atau kejadian yang sejatinya. Setelah mengetahui apa arti hoaks dan contoh dari hoaks, lalu bagaimana sih kita mengetahui suatu berita yang telah tersebar itu hoaks atau bukan? Nah, hoaks memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama, biasanya hoaks didistribusikan lewat email atau media sosial karena F-nya lebih besar. Seperti yang kita ketahui bahwa berita atau apapun itu yang telah tersebar di media sosial atau jaringan internet dapat tersebar dengan sangat cepat dan luas. Ciri-ciri yang kedua, biasanya berita hoaks ini berisi pesan yang membuat cemas, panik, dan ketakutan bagi para pembacanya. Ciri-ciri yang selanjutnya, biasanya berita hoaks diakhiri dengan himbauan agar si pembaca tersebut menyebarkan berita kepada forum yang lebih luas, karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa berita hoaks menimbulkan rasa cemas, panik, dan ketakutan para pembacanya, sehingga mau tidak mau pembaca tersebut menyebarkan berita kepada orang lain tanpa diteliti lebih jauh tentang kebenarannya. Padahal
niat awalnya itu baik, hanya menyebarkan data kepada orang lain. Akan tetapi, akibatnya penyebaran data di internet semakin padat dan kebenaran akan berita menjadi tidak benar atau semakin menyimpang. Ciri-ciri berita hoaks yang terakhir adalah biasanya berita hoaks ini tidak diketahui identitas si penyebar atau pembuat dari berita tersebut. Karena apa? Karena berita hoaks ini sudah menyebar luas di media sosial dari satu orang ke orang lain, dari satu forum ke forum lain. Hal ini menyebabkan semakin tidak jelasnya identitas si pembuat berita tersebut. Jenis informasi hoax bermacam-macam. Berikut kami paparkan klasifikasinya. Yang pertama ada fake news atau berita bohong. Fake news ini atau berita bohong ini berisi berita yang menggantikan berita aslinya. Di dalamnya memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dari berita aslinya. Bisa berisi teori persekongkolan yang dimana fake news ini semakin aneh maka semakin baik. Yang kedua ada clickbait atau tautan jebakan. Tautan ini diletakkan strategis pada suatu situs. Kontennya berisi sesuai fakta, namun gambar dan judulnya dilebih-lebihkan untuk menarik perhatian pembaca. Yang ketiga ada confirmation bias atau bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Yang kelima adalah satir. Satir ini merupakan sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, atau hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Nah, berita satir ini dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti Saturday Night Live. Lalu yang keenam ada post-truth atau pasca kebenaran. Nah, post-truth ini merupakan kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk mempengaruhi opini publik atau membentuk opini publik. Lalu yang ketujuh adalah propaganda. Propaganda ini merupakan aktivitas menyebar luaskan informasi yang bisa berupa fakta, argumen, gosip, hoax, dan bahkan berita yang setengahnya merupakan kebenaran dan setengah lagi merupakan kebohongan. Lalu tujuan dari propaganda ini adalah untuk menggiring atau mempengaruhi opini publik ke arah tertentu. Bagaimana sih cara bijak saat menerima berita di era digital saat ini mengenai hoax vaksin? Yuk simak 5 hal berikut ini. 1. Tidak mudah percaya kepada informasi yang diterima. Selalu cek dan recheck apakah informasi yang didapat juga dimuat oleh media-media yang terpercaya. 2. Mengerti sisi hukum. Masyarakat perlu tahu bahwa ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar pengguna sosial media tak terjerat hukum. 3. Sadar untuk tidak dimanipulasi dan terprovokasi oleh penyebar hoax. 4. Menjaga jejak digital dengan tidak menjadi agen yang turut memprovokasi orang lain. 5. Memegang etika dalam berinternet. Mengonsumsi informasi dari situs terpercaya dan menyebarkan informasi yang relevan dan terverifikasi. Meminimalisir pengaruh penyebaran isu SARA dalam pemilu 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Arti lainnya dari isu adalah kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. SARA merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA.
Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Faktor yang menyebabkan isu SARA. Yang pertama, adanya sikap etnosentrisme dalam diri masyarakat, yaitu sikap bangga terhadap kebudayaan sendiri dan menganggap remeh kebudayaan lain. Yang kedua, adanya sikap rasisme, yaitu suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Dan terakhir, kurangnya sikap toleransi antar golongan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat 1C dan D menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain, dan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Undang-Undang ITE Nomor 19 Pasal 45A Ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setelah kita mengetahui apa itu isu SARA dalam pemilu, berikut adalah cara menghindari isu SARA dalam pemilu. Di antaranya, 1. Jangan memanggil orang dengan julukan berdasarkan SARA. 2. Jangan menghakimi dan berpikir negatif tentang suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda. 3. Meningkatkan toleransi suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda. 4. Jangan memaksakan kehendak pada orang lain. 5. Menyaring informasi di sekitar kita. 6. Menghormati dan mengasihi orang lain. 7. Melakukan dan memikirkan hal-hal positif secara bersama-sama. 8. Menyadari bahwa isu SARA dapat memecah belah bangsa. 9. Jangan terjebak. Pilkada sering memicu terjadinya konflik akibat masyarakat terjebak pada berita hoax yang berbau provokatif dari sumber yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Dampak dari isu SARA. 1. Hubungan antar masyarakat akan menjadi tidak harmonis. 2. Masyarakat mudah diadu domba. 3. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar masyarakat. 4. Masyarakat akan mudah terpicu konflik yang berhubungan dengan SARA. 5. Terjadinya diskriminatif di golongan-golongan tertentu. Berikut adalah salah satu contoh peristiwa isu SARA, yaitu peristiwa 1212. Cara dalam mengatasi peristiwa tersebut yaitu dengan cara preventif. Dan kebijakan yang dapat dilakukan
luas. Dengan banyaknya pulau, tentu mengakibatkan banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa ini menimbulkan banyak keragaman adat dan budaya. Meski berbeda suku dan budayanya, warga Indonesia mampu membawa perbedaan itu menjadi kekuatan bangsa. Dalam buku Keindonesiaan dalam Budaya pada tahun 2007, karya Edi Sediawati, setiap daerah memiliki ciri khas dan istilah masing-masing dalam budayanya. Meski memiliki perbedaan istilah, arti yang diungkapkan pasti tetap sama. Berbagai bentuk budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Jika budaya daerah berkembang, maka budaya nasional juga turut berkembang. Keragaman tersebut mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan dari masing-masing daerah wajib dihargai, baik di lingkungan tempat tinggal, masyarakat, maupun sekolah. Terdapat beberapa sikap untuk menghargai budaya orang lain, yaitu yang pertama, tidak menganggap budaya lain itu rendah dibandingkan budaya sendiri. Yang kedua, melestarikan budaya. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kebudayaan memegang peran penting dalam majunya bangsa Indonesia. Di tengah-tengah era peradaban dunia yang semakin ketat, menjadikan budaya sebagai salah satu investasi yang mampu membangun negara di masa depan. Telah mengetahui seluk-beluk budaya sendiri, sebaiknya menyampaikan hal-hal tersebut kepada orang lain. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan kepada orang lain, baik di rumah ataupun di sekolah. Dengan mengajarkan budaya kita ke orang lain, maka semakin banyak orang yang mengetahui budaya daerah sendiri maupun budaya daerah lain, sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan pengetahuan kebudayaan. Semakin banyak pengetahuan budaya yang dimiliki, maka semakin besar rasa untuk saling menghormati kebudayaan orang lain. Grup tari Surya Gamelan saat tampil pada acara Malam Budaya Indonesia di Yunani pada Rabu 10 Juli 2019 memperkenalkan budaya ke negara lain. Selain memperkenalkan budaya sendiri di dalam negeri, kita juga patut memperkenalkan budaya kita ke luar negeri, terlebih dengan teknologi media sosial yang semakin canggih. Memanfaatkan media sosial, kita bisa memposting foto maupun video kesenian lokal dan budaya daerah Indonesia. Dengan memposting hal tersebut, maka secara tidak langsung sudah memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Hal ini karena yang memanfaatkan media sosial atau internet tidak terbatas hanya orang Indonesia saja, melainkan semua orang di dunia. Memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri juga bisa dengan menggunakan pakaian-pakaian yang mencerminkan budaya Indonesia. Bagi beberapa orang yang sedang bekerja, sekolah, atau libur ke luar negeri bisa menggunakan baju-baju produk hasil budaya lokal. Jika ada salah satu prosedur baju lokal Indonesia di luar negeri, bisa menjadi saran yang baik untuk kita menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Afika Wuliaminah. Ini rekan saya Wida Zahra. Yang ini Apriyanti. Yang ini Safia Ulul Ajmi. Dan yang ini Pianda Wulandari Ningrum. Kami dari kelompok 7 Pendidikan Kewarganegaraan kelas 1 DPGSD. Di sini kami bermaksud untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Nanaganda, SHMPD, dan Ibu Purwanti, MPD. Kami mengangkat tema mengenai COVID-19 yang berjudul Cegah COVID-19 dengan mematuhi 5M. Terima kasih. Coronavirus atau yang dikenal dengan COVID-19 adalah virus 2019 lalu yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi.
Perlu diupayakan langkah sistematis yang tepat agar tidak meluas, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020 berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Kamu udah belum tugas PKN? Udah. Kalau deadline-nya itu kapan sih? Kalau gak salah tuh minggu sekarang. Oh iya. BTW kamu lapar gak sih? Lumayan. Aku sih lapar. Kita makan yuk. Ayo. Tapi sebelum makan kita wajib mematuhi protokol kesehatan, yaitu salah satunya itu mencuci tangan. Mending kita cuci tangan dulu yuk. Ayo. Hai, dia lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas. Mbak mau kemana? Ke warung? Mau ke warung. Tapi kan nggak pakai masker? Kan cuma di warung sebelah. Nah, walaupun di warung sebelah, tapi Mbak harus tetap pakai masker. Kan itu juga termasuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kalau setiap keluar rumah itu harus pakai masker Mbak, agar terbebas dari COVID. Oh gitu ya? Iya. Kasih ya. Oh iya, maskernya kamu ada nggak? Bentar, aku ambilkan. Ini Mbak maskernya. Kasih ya. Pakai ya. Dengan menjaga jarak dapat mengurangi resiko penularan virus COVID-19. Hal yang dapat kita lakukan selanjutnya untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan menjauhi kerumunan. Untuk menghindari kerumunan, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Salah satu cara agar tidak adanya kerumunan adalah dengan menjaga jarak. Agar tidak menimbulkan suatu kerumunan, kita disarankan untuk menjaga jarak antar individu sejauh 2 meter. Mengurangi mobilitas dengan tidak bepergian.